Kaila, kamu suka makanan apa? Aku suka coklat. Oh, kamu suka apa? Aku juga suka coklat. Aina, sedang ngapain? Lagi gambar? Gambar. Kok gambar ada dua? Satu kok. Ini gambar siapa? Oh, itu punya teman saya. Teman. Bu, saya udah. Oh, mau ibu bawain nggak? Nggak usah, biar saya sendiri aja. Ini pernah jadi saya, Kak? Kamu kok lanjut makan? Bu, aku mau ngomong sebentar deh. Apa? Kemarin aku lagi lihat Kayla gambar. Terus pas dia gambar itu aku lihat, padahal dia gambar sendirian, tapi dia sambil ketawa-tawa gitu. Padahal aku lihat sendiri. Bigo kali kamu itu. Ya beneran, soalnya gambarnya pun ada dua. Dengerin aku ya. Ella tuh lagi masa pertumbuhan. Imajinasinya emang lagi berkembang aja. Ya udah deh, lanjutin makan aja. Perasaan kemarin aku simpan di sini deh. Sedang apa? Ibu lagi nyari kacamata. Kamu lihat nggak kacamata ibu? Ibu simpen di sini deh. Oh, kamu lagi belajar kan? Yaudah, belajar lanjutin gitu. Ibu buatin cemilan. Tadi dia bilang dia ngeliat kacamatanya. Dia bohong sama aku. Kai, ibu boleh gabung nggak? Boleh. Kayla lagi gambar apa? Kayla, ibu boleh bertanya sesuatu tidak? Boleh. Tanya apa, Bu? Tadi Kayla nemu kacamata ibu di mana? Kata Kayla, tadi Kayla tidak melihat kacamata ibu. Saya nggak menemukan kacamata ibu. Lalu siapa? Yang menemukan kacamata ibu itu Satria. Satria siapa ya? Satria teman saya, Bu. Dia selalu mengajak main saya. Ya udah, kamu lanjutin gambarnya. Udah sampai. Belajar yang rajin ya, Kayla. Oh iya. Boleh minta waktunya sebentar? Oh, bisa, bisa. Kalau boleh kita ngomong di luar aja ya? Oh, boleh, boleh. Iya, sebentar. Gimana ya, Pak? Jadi gini Bu, saya semenjak jadi wali kelasnya Kayla, saya itu sebenarnya, mohon maaf nih Bu, sering dengar dari teman-temannya kalau Kayla tuh waktu istirahat sering ngegambar sendiri, tapi dia ngomong gitu sama orang lain. Ngomong sama orang lain gimana ya? Jadi kan dia ngegambar sendiri, terus dia sambil bicara-bicara sama kayak temannya gitu, padahal dia lagi sendirian. Oh, maksudnya anak saya ngobrol sendirian, Pak? Iya, kayak gimana ya? Anak ibu ngobrol lagi gambar nih sendirian, tapi dia sambil ngobrol sama orang lain dan orang itu kayak nggak ada gitu loh Bu. Nggak ada di depannya, tapi dia malah ngobrol sama orang di depannya. Oh, Ibu coba deh ngomong sama Kayla, ada masalah apa sebenarnya, atau mungkin ibu bisa tolong cek ke dokter psikolog anak. Saya kebetulan ada kenalan seorang psikolognya anak,
Iya. Ini nomornya bentar ya, Wi. Nah, ini nomornya ini. Coba dicek ya. Oh, iya. Makasih banyak ya Pak informasinya. Saya dulu ya, Bu. Ada Oh, kelas iya. sebenarnya. Ya, aku mau ngomong. Aku mau Kayla kita bawa ke psikolog. Apa emang harus dibawa ke psikolog? Awalnya tuh aku juga gak percaya. Aku percaya sama anak kita itu baik-baik aja. Tapi tadi, waktu aku ke sekolah, nganterin Kayla, gurunya bilang dia ngeliat Kayla. Dia ngeliat Kayla lagi ngomong sendirian. Dia ngeliat apa yang kamu lihat. Dengerin aku ya. Kayla itu anak baik-baik. Gak mungkin dia kayak gitu. Kamu yang bilang sendiri juga kalau dia lagi masa pertumbuhan. Tapi aku takut. Dia tuh selalu bilang satria. Setiap ada hal yang aneh, dia bilang itu perbuatan satria. Aku takut dia mulai bohong sama aku, sama kamu. Ya udah, kamu yang tenang aja. Besok coba kita ajak Kayla ke psikolog ya. Hai guys, Ayah boleh ngomong sebentar nggak? Boleh, mau ngomong apa? Gimana sekolah kamu hari ini? Hari ini sekolah saya baik-baik saja. Gimana sama teman kamu di sekolah? Teman saya Satria, dia baik-baik juga. Selain Satria, teman kamu gimana yang lain? Saya nggak punya teman selain Satria. Kayla, besok mau nggak kita ke dokter? Kenapa? Ayah sakit? Enggak, Ibu sakit? enggak juga kok. Loh, saya juga nggak sakit. Kayla, besok kamu bisa ceritain tentang Satria ke dokter nggak? Bisa? Udah, besok kita ke dokter ya, ceritain semua tentang Satria ke dokter. Baik, Ya udah, karena kamu istirahat ya. ayah juga. Perkenalkan, nama saya Dr. Amira. Saya sudah dengar ceritanya dari rekan saya Salman. Kalau boleh tahu nama kamu Kayla ya? Iya, saya Kayla. Kayla, dokter dengar kamu punya sahabat bernama Satria. Iya, teman saya bernama Satria. Kayla boleh ceritain nggak tentang teman kamu yang bernama Satria tersebut ke dokter? Satria itu teman saya yang sangat baik. Kami senang bermain bersama. Dia juga senang menggambar. Dia juga orang yang penasaran akan berbagai macam hal, tapi dia juga tahu jawabannya. Satria senang membacakan saya dongeng seperti ibu saya, tapi dia takut dengan orang tua saya. Kenapa Satria takut bertemu ayah dan ibu? Saya tidak tahu, setiap ada ayah dan ibu, dia pergi. Sejak kapan Kayla berteman dengan Satria? Saya sudah berteman dengan Satria sejak lama. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kayla. Kayla boleh tunggu di luar sebentar. Nanti akan ada kakak perawat yang akan menunggu Kayla dan bisa bermain di ruangan sebelah. Bagaimana ya, Bu? Baik, sebelumnya saya mau bertanya. Bagaimana sikap Kayla di rumah? Kayla anak yang baik. Dia tidak pernah rewel atau meminta sesuatu yang aneh kepada kami. Mungkin Kayla sedikit berbeda dibandingkan anak-anak seusia dia. Tapi aku yakin itu tuh hanya Kayla, anak saya. Dia baik-baik aja. Baik, saya paham. Apakah Kayla sering bercerita mengenai Satria? Beberapa hari yang lalu, saya melihat Kayla sedang bahagia dan berbicara sendirian saat asik menggambar. Tapi Kayla hanya berkata bahwa dia memiliki sahabat baik bernama Satria, tetapi dia tidak bercerita lebih banyak. Ibu dan bapak sering melihat Kayla seperti itu. Saya sendiri yang lebih sering melihat Kayla berperilaku seperti itu, tapi istri saya sama sekali tidak pernah melihat Kayla berperilaku seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya kehilangan kacamata saya. Saya bertanya pada Kayla, dia bilang tidak melihat kacamata saya. Tapi tiba-tiba dia menyodorkan kacamata saya. Dia bilang itu ulah Satria, Dok. Kira-kira apa ada trauma yang menyebabkan Kayla seperti sekarang ini? Tidak ada, Dok. Kalau begitu, boleh saya tanya mengenai ibu dan bapak? Maksud dokter? Bagaimana dengan bapak dan ibu? Boleh saya mengetahui
latar belakang Bapak dan Ibu? Saya seorang anak tunggal yang lahir di Jakarta. Kehidupan saya pun normal-normal saja seperti orang pada umumnya. Lalu istri saya sendiri itu dia besar di panti asuhan dan kita bertemu saat di bangku sekolah hingga sampai saat ini. Bagaimana dengan kehidupan Ibu saat di panti asuhan? Tidak ada yang spesial. Semuanya normal seperti pada umumnya sampai saya bertemu dengan suami saya. Keberatan, apakah boleh saya mengetahui mengapa Ibu berada di panti asuhan? Sejujurnya saya tidak ingat, Dok, tapi Baik, terima kasih atas informasinya Bapak dan Ibu. Apa yang dikatakan anak Bapak dan Ibu itu benar? Maksudnya dok? maksudnya dokter? Bapak beberapa kali sering melihat Kayla berbicara sendiri. Bagaimana dengan Ibu? Ibu sendiri tidak pernah melihat Kayla seperti itu secara langsung. Iya, saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Lalu? Karena sebetulnya Ibu sendirilah yang menjadi teman untuk Kayla itu. Ibu yang selalu menemani Kayla bermain dan menggambar selama ini. Saya? Maksud dokter bagaimana? Saya saja tidak bisa menggambar, Dok. Bagaimana jika saya katakan raga Ibu yang menemani Kayla, tetapi sejatinya jiwa satria yang ada di dalam diri Ibu yang selama ini menemani Kayla. Saya tidak paham, Dok. Ibu tahu alter ego. Maksud dokter? Ibu memiliki kepribadian ganda. Satria adalah alter ego yang ada pada diri Ibu. Satria hadir atas trauma Ibu di masa lalu. Boleh tolong jelasin sekali lagi dok? Baik, singkatnya, Kayla sering bermain dengan Ibu. Tetapi bukan dengan diri Ibu yang sebenarnya, melainkan dengan Satria, seorang alter ego yang ada pada diri Ibu Kenanga. Alter ego itu hadir saat seseorang memiliki trauma berat yang tidak bisa diterima oleh diri orang itu. Maaf jika saya harus mengatakan ini, tetapi sampai sekarang sejatinya Ibu belum bisa menerima trauma atas masa lalu Ibu. Karena itu, Satria hadir sebagai balas dendam Ibu atas masa kecil Ibu yang tidak bahagia. Jadi, Kamu mau coklat? Kemarin ayah membelikan coklat kesukaan kamu. Enggak, aku akan berhenti memakan coklat. Nanti aku semakin gemuk. Loh, kenapa? Kamu lucu kok. Supaya orang tuaku tidak memarahiku. Kemarin ayah bertanya tentang kamu. Terus, kamu jawab apa? Saya bilang, kamu teman baik saya. Ayah dan ibu kamu adalah orang yang baik. Tidak seperti ayah dan ibuku. Kamu punya ayah dan ibu. Tentu saja. Tapi mereka bukan ayah dan ibu yang baik. Mau aku kenalkan ke ayah dan ibuku nggak? Enggak, aku nggak mau. Aku takut bertemu ayah dan ibu. Mereka akan memarahiku. Sudah kalau begitu,